Hai, halo sahabat Cantigi, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sahabat, di video kali ini, kita akan membahas kereta api pertama di Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Kereta api pertama di Indonesia dibangun tahun 1867 di Semarang dengan rute Samarang-Nis Tanggung yang berjarak 26 km atas permintaan Raja Willem untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke gudang Semarang. Kemudian, dalam melayani kebutuhan akan pengiriman hasil bumi dari Indonesia, maka pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1876 telah membangun berbagai jaringan kereta api dengan muara pada pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya. Inilah berbagai lokomotif uap di Indonesia. Di Indonesia, lokomotif uap dibedakan menjadi berbagai jenis, antara lain, lokomotif uap tahun 1871, seri B Gordon, Manchester. Lokomotif uap tahun 1880, seri C Manchester. Lokomotif uap tahun 1899, seri BB Hartmann. Lokomotif uap tahun 1904, seri CC Hartmann. Lokomotif uap tahun 1916, seri DDALCO, yang terbesar di Indonesia, kelas 2880, lokomotif uap, tahun 1951, seri D52, Krupp. Selain itu, di lintas pegunungan Jawa Tengah dan Sumatera Barat, terdapat lokomotif uap khusus, yang dioperasikan untuk melahap tanjakan curam jalur bergerigi. Lokomotif uap terbesar di Indonesia, seri DD50, DD51, dan DD52. Di Indonesia, tidak ada lokomotif super besar, seperti Big Boy, Challenger, atau Northern. Meskipun demikian, sudah pernah dioperasikan, lokomotif uap yang digaungkan terbesar di jaringan sepur sempit 1067 mm 3 kaki 6 in, di Indonesia. Lokomotif DD50, DD51, dan DD52, adalah contoh lokomotif uap terbesar, yang pernah dijalankan di jaringan sepur sempit 1067 mm 3 kaki 6 in, di Indonesia. Seperti diketahui, bahwa perusahaan kereta api Staatssporwagen, atau SS pernah memesan dan memiliki lokomotif besar, bukan super besar, seperti yang di Amerika dengan Big Boy karena SS membutuhkan lokomotif dengan daya yang lebih kuat dari lokomotif yang sudah ada maupun mampu berbelok dengan mulus pada tikungan yang tajam pada jalur pegunungan di Jawa Barat. Kemudian, SS memesan kepada ALCO di Amerika pada tahun 1916 hingga tahun 1923 berupa lokomotif tipe Mallet generasi ketiga atau DD50 keempat, DD51, dan kelima, DD52, yang beroperasi di Indonesia. Ketiga seri lokomotif uap tersebut memiliki susunan roda 2880. Lokomotif DD50 memiliki berat 133 ton, panjang 20.737 mm, dan mampu melaju hingga kecepatan 40 km per jam. Lokomotif DD51 memiliki daya berat 137 ton, panjang 20.737 mm, dan mampu melaju hingga kecepatan 40 km per jam. Seri DD50 atau DD51 mirip Northern. Lokomotif DD52 memiliki daya 1850 HP horsepower, berat 136 ton, panjang 20.792 mm, dan mampu melaju hingga kecepatan 50 km per jam. Dengan spesifikasi teknis yang seperti itu, maka lokomotif DD50, DD51, dan DD52 merupakan lokomotif uap terbesar yang pernah beroperasi di Indonesia. Pada tahun 1916, SS memesan 8 unit lokomotif DD50, pabrik ALCO, American Locomotive Company, Amerika Serikat.
Kemudian, pada tahun 1919, SS kembali memesan 12 unit lokomotif DD51 ke pabrik ALCO, dengan konstruksi yang sama, dengan lokomotif DD50, namun dengan desain teknis yang lebih baik. Lokomotif DD50 dan DD51 mampu melaju hingga kecepatan 40 km per jam. Pada tahun 1923, SS kembali memesan 10 unit lokomotif DD52 dengan konstruksi yang sama, dengan lokomotif DD50, DD51, namun dengan kecepatan maksimum yang lebih tinggi, yaitu 50 km per jam. Namun pemesanan lokomotif DD52 ini tidak dilayangkan kepada ALCO, melainkan kepada 3 pabrik lokomotif di Eropa, Hanomag Jerman, Hartmann Jerman, dan Workspoor Belanda. Kereta api pada rel bergigi di Sumatera Barat dan Ambarawa. Di Indonesia, lokomotif uap bergigi beroperasi di Sumatera Barat dan Ambarawa. Lokomotif bergigi yaitu lokomotif khusus yang diperuntukkan untuk beroperasi melahap jalur rel gigi di daerah pegunungan dengan kemiringan lintas rel sebesar 6%, lintas kereta umumnya hanya sampai 1% saja. Di Jawa Tengah, lokomotif jenis ini diberi nomor seri B25 yang beroperasi untuk melahap tanjakan dan turunan curam pegunungan Telomoyo di jalur kereta api Kedung Jati Secang, segmen Jambu, Bedono, Gemawang. Sedangkan di Sumatera Barat, lokomotif uap bergerigi yang ada diberi nomor seri D18 dan E10. Semasa aktifnya, kedua lokomotif tersebut bertugas mengangkut batu bara dari Ombilin dan Sawah Lunto menuju pelabuhan Teluk Bayur, yang juga melewati jalur bergerigi di Petak Kayu, Tanam Padang Panjang Batu Tabal, yang melewati pegunungan Bukit Barisan, yang memiliki tingkat kecuraman 8%. Sebenarnya, terdapat beberapa lokomotif bergigi lain yang dimiliki Staatssporwegen ter Sumatera Westkust, atau SSS, sebagai operator perkereta-apian di Sumatera Barat saat itu, hanya saja banyak yang tidak terdokumentasikan, serta minimnya informasi. Di antara lokomotif bergigi tersebut, SSS juga tercatat pernah memiliki lokomotif bertipe B, dengan susunan roda 040T, 042RT, 240RT, dan 040RT, yang juga memiliki roda gigi. Kini, lokomotif B25 dan E10 masih dioperasikan untuk kepentingan pariwisata di Sumatera Barat dan Ambarawa. Sedangkan, untuk lokomotif D18, dan beberapa lokomotif bergigi lain, milik SSS, sudah tidak ada lagi karena punah. Bengkel lokomotif uap di Madiun. Pada mulanya, depo lokomotif uap ada di hampir seluruh stasiun di Indonesia, seperti Tanah Abang, Jakarta, Bandung, Purwokerto, dan Kutoarjo. Sedangkan, untuk bengkelnya terdapat di Pengok Yogyakarta, Madiun, dan Gubeng, Surabaya. Tetapi sejak pemerintah mengimpor lokomotif diesel, maka Madiun telah ditetapkan menjadi bengkel pusat lokomotif uap menggantikan bengkel Pengok. Sekarang, lokasi di Madiun dipakai untuk PT Industri Kereta Api, atau PT Inka, lokomotif uap terakhir di Indonesia. Pada tahun 1950, pemerintah RI, melalui DKA, Jawatan Kereta Api, mengimpor lokomotif uap yang terakhir yaitu seri D52, dari pabrik Freytkrupp di Essen, Jerman, sebanyak 100 unit, dengan sistem Kopel 282. Lokomotif ini sangat kuat, bertenaga 1600 HP, dan dipakai di berbagai kebutuhan untuk penumpang, barang, maupun angkutan batu bara. Setelah beroperasi sekitar 30 tahun, D52, maka pengoperasian lokomotif uap berakhir, seiring dengan adanya era peralihan traksi uap menjadi traksi diesel. Lokomotif uap yang masih tersisa berada di Ambarawa, Museum Kereta Api di Indonesia. Pada masa peralihan traksi uap menjadi traksi diesel, beberapa lokomotif uap telah dibawa ke Ambarawa, dan Taman Mini Indonesia Indah, untuk dilestarikan dalam bentuk museum kereta api.
Bagi para penggemar kereta api uap, dapat melihat di Museum Kereta Api di seluruh dunia, dan di Indonesia dapat dilihat di Taman Mini, DKI Jakarta. Museum Kereta Api Ambarawa, Jawa Tengah. Atau, Museum Kereta Api Sawah Lunto, Sumatera Barat. Museum Kereta Api Bondowoso, Jawa Timur. Bagaimana menurut kalian, apakah ada tambahan? Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Itulah sejarah singkat lokomotif di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tanda like, bagikan video ini dan subscribe channel ini. Baik sahabat, itu saja informasi dari kami. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Jangan buang sampah sembarangan. Mari kita jaga kebersihan dimanapun kita berada. Sayonara.